langsung saja pada soal yang pertama, yaitu apa itu definisi spektrofotometri UV vis. Jadi spektrofotometri UV vis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya ultraviolet atau biasa disingkat UV dan cahaya tampak atau visible yang diserap oleh suatu zat, dan metode ini sering digunakan untuk memastikan konsentrasi pada suatu larutan. Jadi pada gambar ini yaitu menunjukkan cara kerja spektrofotometri UV vis, yang dimana cahaya UV atau ultravioletnya tadi dan cahaya tampak atau visible-nya akan diarahkan ke dalam larutan dalam kuvet, yang dimana nantinya sebagian cahaya akan diserap oleh larutan absorber light, sedangkan sisanya akan diteruskan ke transmitter light, yang dimana pastinya akan menuju ke detektor. Jadi semakin banyak cahaya yang diserap, maka semakin tinggi pula konsentrasi zat dalam suatu larutan. Jadi pada prinsip kerja spektrofotometri UV vis itu adalah berdasarkan penyerapan cahaya oleh molekul, yang dimana ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan melewati suatu larutan, maka sebagian cahaya akan diserap dan sebagian lainnya akan diteruskan. Besarnya cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat dalam suatu larutan. Jadi gambar ini menunjukkan cahaya yang melewati larutan berwarna dalam kuvet, maka sebagian cahaya akan diserap oleh larutan atau yang seperti sedang tadi absorben light, dan sebagiannya lagi akan diteruskan keluar oleh transmitter light. Jadi semakin banyak cahaya yang diserap, maka semakin tinggi pula konsentrasi zat dalam suatu larutan. Selanjutnya itu adalah alat spektrofotometer UV vis. Jadi alat spektrofotometer UV vis terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu terdapat sumber cahaya atau lampu UV dan visible. Terus yang kedua itu ada monokromator, dia untuk memilih panjang gelombang. Terus yang ketiga itu adalah kuvet, yang dimana tempat untuk menyimpan sampel. Terus yang keempat itu ada detektor, dimana dia itu berguna untuk mengukur cahaya. Dan yang terakhir itu adalah display, yang dimana dia akan menampilkan hasil dari yang kita lakukan untuk spektrofotometri UV vis. Nah, jadi pada gambar ini dia dapat menunjukkan komponen utama spektrofotometer UV vis, yang dimana itu dia terdapat sumber cahaya, monokromator, kuvet, dan detektor, yang dimana cahaya yang berasal dari sumbernya akan dipilih panjang gelombangnya oleh monokromator. Kemudian monokromatornya akan melewati sampel dalam kuvet, lalu sisa cahayanya akan ditangkap oleh detektor, lalu detektornya akan mengukur sebagai hasil absorbansinya. Jadi selanjutnya itu spektrofotometer UV vis dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Itu yang pertama, dia terdapat single beam atau satu jalur cahaya. Terus selanjutnya itu yang kedua ada double beam, yang dimana double beam ini dia termasuk dalam sampel dan belangko. Terus ada visible spektrofotometer, yaitu dia hanya cahayanya saja yang tampak. Terus terdapat UV spektrofotometer atau hanya UV atau bisa dibilang dengan ultravioletnya saja yang tampak. Jadi pada gambar ini itu dia dapat membandingkan single beam dan double beam, yang dimana single beamnya atau cahaya yang melewati satu jalur, maka dia akan langsung sampai ke sampelnya. Sedangkan double beam itu cahaya yang dibagi lagi menjadi dua jalur, yaitu yang pertama ke jalur sampel, dan yang kedua yaitu ke jalur belangko atau pembanding. Jadi di sini dikatakan bahwa double beam lebih akurat karena dapat membandingkan hasil secara langsung ketimbang single beam. Jadi selanjutnya itu ada hukum Lambert-Beard. Jadi hukum Lambert-Beard itu dia menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Yang ini pada gambar ini dijelaskan bahwa yang dimana A adalah absorbansi dan E adalah nilai koefisien absorptivitas. Yang terus selanjutnya itu ada B, yang dimana B adalah panjang lintasan dan C adalah konsentrasi. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar pula nilai absorbansinya. Nah, pada gambar ini itu dia langkah-langkah penggunaan spektrofotometer UV vis, yang dimana dimulai dengan menyalakan alat, terus memilih panjang gelombang yang akan digunakan, terus dikalibrasi dengan belangko, dan setelah itu dimasukkan sampel hingga pengukur, dan kemudian setelah selesai semuanya dan hasilnya keluar, maka catat hasil yang diperoleh dari spektrofotometri UV vis. Cukup sekian video tugas pendahuluan dari saya akhiri. Sebelumnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian pada video tugas pendahuluan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.